Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik sebab Dia adalah Allah yang layak ditinggikan dan layak dipuji. Mari kita menyembah Tuhan, kita berikan hati kita kepada Tuhan untuk memuji meninggikan namanya. Biarkanlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Haleluya Yesus, kita sembah yang Maha Kudus, kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita naikkan syukur kita kepadanya. Yesus, Kau layak Tuhan. Oh, Roh Kudus bekerja menaungi kami. Yesusku, kita naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Oh, kita sembah namanya yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia. Dia selalu ada bersama dengan kita. Syukur bagimu Yesus. Syukur bagimu, terpujilah Tuhan. Kuasa-Mu bekerja setiap kami Yesus. Oh, kuasa Roh Kudus mengalir setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Biarkanlah hati kami dipenuhi oleh Roh. Biarkanlah pikiran kami boleh fokus kepada Tuhan. Kami puji, kami sembah yang Maha Kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, amin Yesus. Dalam naungan-Mu ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku selamanya. Kemuliaan
katakan selamanya, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Amin. Katakan lagi, selamanya Kau Tuhanku, Kaulah yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sekali lagi, selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, Kau yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Engkau adalah Tuhan kami yang benar. Kami bersyukur mengenal kebenaran itu Tuhan. Di dalam pribadi Yesus Kristus kami boleh dimenangkan. Di dalam pribadi Yesus Kristus kami boleh mengalami sukacita. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji muliakan nama-Mu. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai sukacita ada bersama dengan kita, siap untuk memuji Tuhan. Saudaraku, saya yakin dan percaya sukacita itu akan dilimpah-limpahkan di tengah-tengah kita, sebab Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia jublah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik ya, sebab Tuhan baik. Amin.
masih semangat untuk memuji, memuliakan Tuhan saudaraku. Dimanapun kita berada, tidak bisa melepaskan kita dari kasih Tuhan. Amin. Kita masih terus memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kita menyerukan nama Yesus, nama yang ajaib. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan, bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Namanya siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Namanya siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Dia yang sanggup mengalahkan semua musuh. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lagi nyanyikan nama Yesus, nama Yesus. Amin. Kau menara yang kuat Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Dia Allah yang sanggup. Amin. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kepada nama yang ajaib, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sebab namanya adalah nama di atas segala nama. Namanya ajaib, namanya berkuasa, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita terus untuk menyembah Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan. Kita buka hati kita untuk Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita. Oh Tuhan, kita mengucap syukur kepadanya. Sebab kita boleh ada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih-Nya kepada kita. Kasih yang besar, kasih yang tulus, kasih yang penuh dengan cinta,
curahkan atas saudara sekalian. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, oh Kau yang melingkupi kami dengan sayap-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku ya Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu, kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ya Tuhan, ku akan terbang bersama
Engkau selalu menjadi gembala kami, gembala yang baik, yang menghantarkan kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kami mengucap syukur Yesus. Oh, angkatlah suaramu, saudaraku yang terkasih. Angkatlah pujianmu kepada Tuhan. Saat ini adalah saat untuk kita memuji, memuliakan Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih. Oh, korban syukur kami naikkan kepadamu. Korban syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang mulia, Tuhan yang besar, yang mengasihi kami. Terus kita sembah Dia yang Maha Kudus. Kita sembah Dia Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Di dalam Dia ada pengharapan yang besar. Di dalam Dia ada mujizat. Oh, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Syukur bagimu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lagi di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Shalom, puji Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah di rumah, saya ucapkan selamat beribadah dengan hati yang gembira, dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, kita masih dalam suasana kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, saya harap kita semakin memiliki sukacita yang besar di dalam Tuhan. Saya terus berdoa agar Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, yang ada di rumah, engkau diberi kekuatan, engkau diberi iman, engkau diberi kesehatan oleh Tuhan, dan rohmu terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, saya masih akan menyampaikan firman Tuhan sekitar tema kemerdekaan. Saya ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-16. Tema khotbah hari ini adalah bebas dari hoax atau bebas dari kebohongan. Puji Tuhan. Mari kita membaca lebih dulu 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dengan suara yang lantang bersama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Puji Tuhan, Alkitab atau Rasul Petrus memberitahu kepada kita agar supaya kita hidup sebagai orang merdeka. Amin. Katakan hidup sebagai orang merdeka. Berdasarkan apa Rasul Paulus berkata bahwa kita harus hidup sebagai orang merdeka? Karena Yesus telah memerdekakan kita. Dia memenangkan kembali kita dari perhambaan dosa. Dia menanggung penghukuman kita, Dia menanggung sakit penyakit kita, Dia menanggung dosa-dosa kita, Dia menanggung kutuk kita. Jadi wajar kalau Petrus berkata, hiduplah sebagai orang merdeka. Di balik itu semua, Petrus mengapa dia berkata hiduplah sebagai orang merdeka? Karena ada orang-orang yang belum bisa hidup sebagai orang merdeka. Saudaraku sekalian, oleh karena itu pada kesempatan kita memperingati Hari Kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia ini. Kita merenungkan arti hidup sebagai orang merdeka. Saudara-saudara yang terkasih, di balik anjuran Rasul Petrus agar supaya kita hidup sebagai orang merdeka adalah masih ada banyak orang yang belum bisa hidup sebagai orang merdeka. Mereka masih hidup dalam ketakutan, mereka masih hidup dalam kekhawatiran, mereka masih hidup dalam sakit penyakit, mereka masih hidup dalam kemarahan, mereka masih hidup dalam sakit hati, kedengkian, yang itu semua adalah perhambaan. Mengapa orang masih belum bisa hidup merdeka? Kalau saya meneliti firman Tuhan,
oleh karena kita masih mempercayai kebohongan si jahat. Atau kita masih menjadi korban dari hoax, dari kebohongan. Manusia pertama, Adam dan Hawa, sampai bisa jatuh di dalam dosa oleh karena kebohongan si setan. Kebohongan yang sama sampai hari ini masih dilancarkan kepada kita. Saya mendapati orang-orang Kristen, mereka lebih suka kehilangan sukacitanya demi untuk mengejar sesuatu yang keliru. Orang Kristen zaman sekarang masih lebih suka mengumbar kemarahannya demi untuk memuaskan hawa nafsunya. Sedangkan kita tahu bahwa itu semua adalah perhambaan. Demi untuk mengejar kesuksesan, orang mengorbankan waktu penyembahannya kepada Tuhan. Demi kesuksesan, orang mengorbankan kesehatannya. Demi kesuksesan, orang mengorbankan keharmonisan rumah tangganya. Manusia masih dikuasai oleh kebohongan si iblis yang mengatakan bahwa kita tidak akan bisa sukses jika kita tidak mengorbankan itu semua. Saudaraku sekalian, kasih karunia Tuhan itu sangat besar. Apa yang bernilai, iblis katakan tidak bernilai. Apa yang bernilai adalah keselamatan kita. Apa yang bernilai adalah waktu persekutuan kita dengan Tuhan. Apa yang bernilai adalah memiliki karakter Kristus. Apa yang bernilai adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tetapi si jahat berkata, itu tidak bernilai, justru itu menekan kita. Sehingga ada banyak orang Kristen yang berkata, saya mau jadi anggota gereja, saya mau ibadah seminggu sekali, asalkan jangan turut campur dalam urusan pribadi saya. Saya jangan disuruh berdoa, saya jangan disuruh baca Alkitab setiap hari, saya jangan disuruh menghilangkan kesukaan saya, merokok, kesukaan saya, minum minuman keras, kesukaan saya narkoba, kesukaan saya hal-hal lain mengumbar hawa nafsu, keduniawian. Pokoknya jangan ikut-ikut dalam urusan keuangan saya. Saudaraku sekalian, semua itu adalah tipuan si iblis. Semua itu justru memperhamba kita, memperbudak kita. Kita kehilangan kemerdekaan kita. Atau bahkan iblis menipu kita seolah-olah yang namanya bebas itu bisa berbuat apa saja, dosa apa saja, mengumbar hawa nafsu apa saja,
menyukai apa saja. Tidak, saudara-saudara. Itu menjerumuskan kita. Iblis berusaha membalikkan. Ketika kita akan ikut Tuhan, dia berkata kita diperhamba. Ketika kita mau meninggalkan dosa, dia bilang kita kehilangan kesenangan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita hati-hati dengan hoax, kebohongan. Yang lebih menyedihkan lagi, dan ini sangat penting, dan saya harap saudara-saudara memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh adalah iblis berkata kepada kita, sudahlah percaya Yesus, ibadah seminggu sekali silahkan, tetapi engkau tidak perlu memiliki disiplin rohani, engkau tidak perlu mengerjakan keselamatanmu, nanti mati masuk surga. Silahkan hidup seperti orang dunia dengan segala kesenangannya, kan sudah percaya Yesus. Saudara-saudara, itu kebohongan terbesar. Saya ingin katakan kepada kita sekalian, agar supaya saudara-saudara dan saya mengerti bahwa kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita itu sungguh luar biasa. Ketika kita percaya kepadanya, kita dibebaskan dari dosa. Kita diberi kemenangan untuk melawan dosa. Sampai dibalikkan, kita menjadi senang berdoa, senang merenungkan firman Tuhan. Jadi, jika tanda-tanda pertobatan kita tidak ada kerinduan untuk dekat kepada Tuhan, kerinduan akan firman Tuhan, saudara harus terus mencari Tuhan sampai tanda itu terjadi dalam hidupmu. Tanda orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, Tuhan akan menaruh di dalam diri kita kualitas-kualitas ilahi. Kita akan bertumbuh, kita akan menjadi orang-orang yang unggul. Terjadi cetak ulang, perubahan demi perubahan di dalam diri kita. Saudaraku sekalian, jika itu belum terjadi, mari saya berdoa, kita bertobat kembali. Kita ulangi lagi. Saudaraku sekalian, jangan sampai kita tertipu oleh hoax. Jangan sampai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lalu begitu saja tidak kita nikmati, kita tetap hidup dalam perhambaan dosa. Karya Kristus di kayu salib itu harus terlihat di dalam hidup kita sehari-hari. Bukan seperti orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menuruti hawa nafsunya, keinginan-keinginannya. Dosa, perhambaan, perbudakan itu akan menghasilkan mental, kalau bukan mental budak,
adalah mental tiran. Ingin menguasai orang lain, ingin memaksakan kehendak kepada orang lain. Nanti kita bahas berikutnya. Jadi saudaraku yang kekasih, bagaimana agar supaya kita bebas dari kebohongan? Bagaimana agar supaya kita bisa hidup sebagai orang merdeka? Hanya ada satu jalan, yaitu percayalah firman Tuhan. Kita harus lebih mempercayai firman Tuhan daripada kata-kata kebohongan. Kita harus lebih percaya kepada apa yang diperintahkan Tuhan, dikatakan firman, daripada sekedar kata orang, kata penafsir, kata teolog, kata pengkhotbah. No. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Dari Yohanes pasal 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, firman Tuhan itu tidak cukup didengar satu kali, ya. Kemudian kita pikir firman itu akan secara otomatis mengubah hidup kita. Tidak. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita harus merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Cara kerja kebenaran di dalam hidup kita adalah dengan kita pikirkan, renungkan, berulang-ulang. 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 Sebenarnya kalau sampai kita dikuasai oleh dosa, itu prosesnya juga sama. Saudara dan saya dibawa oleh dosa untuk berulang-ulang. Memikirkan kebencian kita kepada orang lain, memikirkan kekhawatiran kita, memikirkan ketakutan kita, memikirkan sakit hati kita, berulang-ulang. Belajar dari firman, percaya kepada firman. Cara kerjanya harus dengan berulang-ulang. Kita tanamkan di dalam diri kita, kita pikirkan lagi, kita baca lagi, kita renungkan sampai kita mengerti. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita seperti benih, firman itu seperti benih dan hati kita itu seperti tanah. Harus ditanam. Saudaraku sekalian, jika kita berpikir berulang-ulang kasih Kristus, maka akan tumbuh pohon kasih. Maka pohon itu akan mengeluarkan buah kasih. Kita dengan sendirinya memikirkan kasih, merasa kasih, menerima kasih Tuhan, maka kita dengan sendirinya akan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku sekalian, jika kita memikirkan
bilur Tuhan menyembuhkan kita berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Saudara lebih suka berpikir bahwa Tuhan memberikan kesehatan pada diri kita, maka akan tumbuh pohon kesembuhan. Saudaraku sekalian, dengan sendirinya, sakit, penyakitmu, keluhan-keluhanmu akan hilang satu demi satu. Ditanamkan. Saudara-saudara, jika kita berpikir berulang-ulang akan kasih karunia Tuhan, Tuhan memberkati saya, kita syukuri, maka apa yang terjadi? Saudara akan merasa tenang, merasa puas. Sekalipun kita tidak berlimpah-limpah dengan kekayaan dunia, tetapi kita akan merasa puas. Kita akan merasa tenang. Saudara-saudara, sampai kapan kita merenungkan itu? Sampai tertanam, sampai ada buah yang keluar dari diri kita. Sampai ada bukti nyata. Lewat tingkah laku kita, lewat perkataan kita, lewat keputusan-keputusan kita, lewat pilihan-pilihan kita, akan menghasilkan satu kehidupan yang unggul. Keunggulan akan mulai tampak dari diri kita. Percaya kepada firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, melakukan firman, akan menyebabkan hidup kita terus mengalami perubahan. Menjadi berkualitas ilahi, menjadi unggul, menjadi seperti Yesus. Jika perubahan itu tidak tampak, artinya kita belum cukup membaca, merenungkan berulang-ulang. Artinya kita belum mengerjakan keselamatan kita. Maka jangan merasa puas. Terus lakukan sampai tanda-tanda itu muncul. Kalau setiap hari saudara mengalami bukan merdeka, tetapi sedih, ya, buah yang keluar dari hidup kita adalah khawatir, takut, tidak berdaya, artinya kita kurang mengerjakan keselamatan kita. Ayo terus, kerjakan dengan berdoa, merenungkan firman Tuhan. Kemerdekaan itu harus menghasilkan tanda hidup sebagai hamba Allah. Seperti yang ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 tadi. Kehidupan seorang hamba Allah akan keluar sebagai tanda dari hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa bebas dari kebohongan, dari hoax. Buang segala bentuk kebohongan. Jika kita mendengar kebohongan, maka langsung tolak. Jangan izinkan tumbuh ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup kita. Jika ada orang berkata, berdoa
bilur Tuhan tidak bisa menyembuhkan kamu. Tolak. Tolak seketika. Jangan dipikirkan berulang-ulang. Segala bentuk kebohongan buang. Kalau ada orang berkata berdoa itu tidak penting, masa di zaman modern begini kita masih harus seperti orang zaman dulu menghabiskan waktu untuk berdoa, buang. Itu mencuri kasih karunia Tuhan dari hidup kita. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Jika kita datang berdoa kepadanya, justru itulah cara hidup yang benar. Firman Tuhan adalah perkataan yang hidup, kebenaran, rahasia ilahi. Jika kita membaca dan merenungkan, kita bukan buang waktu, tetapi kita sedang mengetahui, mengerti kasih karunia yang luar biasa. Jika ada yang berkata itu tidak penting, itu buang-buang waktu, itu menyulitkan, oh itu kebohongan, buang. Saudaraku sekalian, dan masih ada banyak hal dalam kehidupan kita setiap hari. Entah dari dalam diri kita sendiri berkata-kata, entah kita mendengar dari orang lain, entah kita dari membaca buku, entah dari kita mendengar khotbah-khotbah yang tidak mengerti akan kebohongan iblis, maka itu akan masuk. Justru saya bukakan rahasia di sini. Orang-orang Kristen bukannya suka, tertarik, dan melakukan firman kebenaran yang disampaikan, tetapi justru sebaliknya. Jika ada khotbah kebohongan, jika ada orang berkata yang menarik kita untuk keluar dari firman, kita senang. Kita justru setuju dan belajar dan meneladani orang-orang yang tidak berdoa, pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak melakukan kebenaran. Kita bilang saya cocok dengan itu. Dia saja tidak melakukan, kenapa saya harus melakukan? Pendeta itu juga tidak berdoa, pendeta itu juga tidak menjadi pelaku firman, pendeta itu juga masih pemarah, pendeta itu juga masih benci. Saudara-saudara, jika pendeta itu masih pemarah, artinya dia masih punya kelemahan. Jangan belajar tentang kesabaran dari dia. Mungkin kita bisa belajar dari dia tentang yang lain, yang menjadi nilai positif di dalam hidupnya. Jika ada pendeta yang tidak berdoa, kita jangan meniru dia. Mungkin dia masih dalam pergumulan menuju ke arah hidup berdoa. Jika ada hamba Tuhan yang masih suka sakit hati, tersinggung, iri hati, jangan belajar dari dia. Mungkin itu yang menjadi pergumulannya. Belajarlah dari dia dalam hal-hal yang dia unggul. Saudaraku sekalian, jangan izinkan kebohongan si jahat merusak kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Warisan dosa akan membentuk mental budak kepada kita.
menjadi orang yang tidak percaya diri bahwa kita bisa menjadi pemenang, kita diistimewakan, kita bisa memiliki roh yang perkasa, kita bisa hidup dalam kesehatan, kasih karunia Tuhan. Kita tidak percaya, tidak percaya diri untuk menerima itu. Mengapa? Karena kita telah mendapat warisan dosa, yaitu mental budak. Buang, sekarang buka hati. Tuhan ingin memperbaharui kita. Atau warisan dosa itu adalah mental tiran. Merdeka yang salah. Terlalu percaya diri untuk memaksa orang lain, untuk menekan orang lain, untuk menghukum orang lain, untuk merasa diri paling suci, paling pintar. Saudara-saudara, jika ada hal-hal ini dalam diri kita, buang. Itu warisan dosa. Mari kita tentram, tenang di hadapan Tuhan. Bebas dari kebohongan. Buanglah segala bentuk kebohongan yang masuk di dalam hidup kita. Setiap hari iblis berkata-kata di dalam pikiran kita, kebohongan demi kebohongan. Buang. Kasih karunia Tuhan sangat besar dan luar biasa yang mampu mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Kiranya itu terjadi atas hidup saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang mendengar berita firman Tuhan ini, hatinya dijamah oleh Tuhan dan memperoleh kasih karunia Tuhan sehingga terjadi pertobatan, terjadi kemenangan, terjadi perubahan, terjadi terobosan di dalam hidupnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib yang memerdekakan kami dari kutuk dosa akan masuk, akan terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan dengan luar biasa. Kami tidak lagi hidup dalam mental budak, kami tidak lagi hidup dalam mental tiran, tetapi kami hidup sebagai hamba Allah. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang mengizinkan kami mengerti dan mengizinkan kami mengalami perubahan yang luar biasa sebagai orang-orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara diberkati. Biarlah firman Tuhan terus menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan biarlah hidup kita boleh dimenangkan selalu oleh firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Kita akan akhiri ibadah ini saudaraku yang terkasih. Mari kita menaikkan pujian ini, selamanya Kau Tuhanku. Pengharapan
yang baik, Bapa di surga, Engkau yang mengirimkan anakmu datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami, memberi kemerdekaan kepada kami. Sekarang Tuhan, kami berdoa, biar kiranya kasih karunia-Mu diterima oleh setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang ibadah bersama-sama pada saat ini. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap engkau diberkati, rumah tanggamu, kesehatanmu, yang sekolah, yang kuliah engkau diberkati, usaha pekerjaanmu, engkau diberkati, keluar masukmu, hamba-hambamu yang melayani kau memberkati ya Tuhan. Tangan-tangan yang diulurkan memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan misi, persembahan khusus mereka, Tuhan memberkati. Engkau akan berkecukupan, berkelimpahan, engkau tidak akan berkekurangan di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara di mana saja saudara berada. Haleluya. Sebab Tuhan baik ya, sebab Tuhan